Aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Buleleng Gusti Ayu Made Arwi Marsi, bertugas di SD Negeri 1 Lokepakse. Terima kasih kepada Ibu Fasilitator Ibu Lobuik Primayanti, Ibu Pengajar Praktek Ibu Made Rediarpi. Berikut dokumentasi coaching supervisi akademik. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Fasilitator Ibu Lobuik Primayanti dan Ibu Pengajar Praktek Mimade Rediarpi. Perkenalkan, saya Gusti Ayu Made Arwi Marsi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Buleleng, bertugas di SD Negeri 1 Lokepakse. Hari ini saya dengan teman sejawat saya akan mempraktekkan coaching supervisi akademik pra-observasi. Silakan Ibu memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Ibu. Kenalkan, nama saya Lo Erniwati. Saya merupakan guru kelas, khususnya kelas 5 di Sekolah Dasar Negeri 1 Lokepakse. Selamat siang Bu Erni. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya Bu? Astongkare, baik Bu. Ibu sendiri bagaimana? Astongkare, baik juga Bu. Maaf mengganggu waktunya Bu Nge. Pada kesempatan kali ini juga kita akan melakukan pra-observasi Bu. Ini merupakan supervisi akademik tahap pertama Bu Nge. Di mana nanti kita akan berbincang santai saja Bu Nge. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana persiapan Ibu nanti saat melakukan tahap observasi di kelas. Baik Bu, apa harapan Ibu dari percakapan kita ini Bu? Baik, terima kasih Bu. Adapun yang menjadi harapan saya dalam tahap observasi ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman saya tentang apa yang harus saya lakukan nanti dalam kegiatan observasi, apa yang harus saya siapkan. Jadi kegiatan observasi, proses observasi nanti biar menjadi lebih baik, di mana hasilnya akan menjadi maksimal sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Jadi harapan Ibu nanti biar bisa melakukan observasi dengan lancar Bu. Baik Bu, kira-kira Bu Erni kapan ada waktu untuk kita melakukan observasi di kelas Bu? Untuk waktu saya usahakan mungkin hari Rabu depan Bu, saya bisa untuk kegiatan observasi. Baik, hari Rabu depan Bu. Ibu kan mengajar di kelas 5 Bu. Kira-kira materi apa yang nanti Ibu ajarkan Bu? Sesuai jadwal untuk hari Rabu, nanti saya rencananya ambil pelajaran IPAS-nya Ibu, pelajaran IPAS tentang sistem gerak pada manusia, khususnya di sana tentang kelainan pada tulang. Berarti nanti hari Rabu depan Ibu siap diobservasi dengan mata pelajaran IPAS, ya, materinya kelainan pada tulang. Baik Bu, berkaitan dengan materi yang tadi Bu sampaikan, apa tujuan pembelajarannya Bu? Untuk tujuan pembelajaran yang rencananya nanti kami dan anak-anak harus capai dalam proses pembelajaran itu ada 2 Ibu. Yang pertama itu melalui kegiatan pembelajaran bersama, siswa mampu menjelaskan macam-macam kelainan tulang pada manusia. Kemudian yang kedua, nanti melalui kegiatan praktek, siswa mampu membuat model kelainan tulang pada manusia. Baik Bu, berarti Ibu nanti tujuan dari pembelajaran Ibu itu ada 2 Bu ya. Pertama itu tentang apa itu namanya, organ gerak ya, kelainan pada tulang, dan yang kedua membuat model kelainan pada tulang. Berdasarkan tujuan dari Ibu itu area mana yang akan Ibu kembangkan Bu Erni?
sesuai dengan tuntutan sekarang kan Ibu, kurikulumnya itu yang kurikulum Merdeka kan lebih mementingkan kepada literasi dan numerasi siswa. Nah, nanti di sana saya rencananya akan mengembangkan yang pertama kemampuan literasi siswa. Kemampuan literasi ini terkait dengan bagaimana nanti anak-anak biar mereka itu semua mampu memahami tentang kelainan-kelainan tulang itu apa saja. Kemudian nanti untuk kegiatan di kelompoknya juga saya akan rencana mengembangkan ke karakternya, ada kerjasamanya, kemudian diskusinya, kreativitasnya mereka adalah membuat model kelainan pada tulang. Wah Bu, itu bagus sekali gininya Bu ya. Area yang ingin Ibu kembangkan, yang pertama itu ingin mengembangkan literasi siswa Bu ya. Terus yang kedua Ibu ingin murid-murid bisa berkreasi dengan membuat model kelainan pada tulang. Itu bagus sekali Bu. Terus dari diskusi kita ini persiapan-persiapan apa yang sudah Ibu lakukan supaya nanti siap untuk diobservasi? Untuk sampai saat ini yang sudah saya siapkan, yang pertama ada modulnya Ibu, modul sudah saya rancang yang berdiferensiasi. Nanti dalam proses pembelajaran juga kan ada diskusinya dengan Ibu atau dengan guru-guru yang lain untuk apa yang harus saya siapkan lagi demi kelancaran dalam proses diferensiasinya. Di sana juga nanti saya akan rencananya akan menggali tentang sosial emosi serta budaya positif yang sudah sesuai dengan keadaan di kelas 5 khususnya, sesuai dengan kesepakatan yang di kelas 5 budaya-budaya positifnya serta untuk kompetensi sosial emosinya. Ibu sudah mempersiapkan sekali ya, mulai dari modul sesuai dengan kurikulum Merdeka Bu, terus medianya juga perangkatnya ya. Terus untuk kelancaran nanti, strategi apa yang nantinya Ibu pergunakan dalam pembelajaran Rabu depan Bu? Baik Ibu, untuk strategi sesuai dengan tahap pembelajaran seperti biasa. Yang pertama, setelah anak-anak semua sudah di kelas, biasa anak-anak itu akan pemberian salam kepada guru, kemudian di sana akan awalnya diberikan nyanyi dulu untuk meningkatkan nasionalismenya. Mereka biasanya akan menyanyi sebuah lagu nasional. Kemudian di sana juga melakukan kesepakatan kelasnya. Kemudian untuk ketuhanannya sebelum mulai belajar seperti biasa berdoa dulu Ibu demi kelancaran proses pembelajaran. Setelah itu nanti baru saya rencananya akan menayangkan sebuah gambar atau video begitu tentang seorang siswa yang dia itu membawa buku keseharian, itu membawa tas terlalu besar. Nah, terlalu berat dia bebannya. Kemudian anak-anak untuk menggali potensi atau kemampuan awal anak-anak sampai berapa, nanti dari sana saya akan tanyakan ke anak-anak apa kira-kira yang mereka ketahui tentang tayangan yang ada di depan begitu. Nah, dari sana harapan saya nanti anak-anak bisa mengacu ke materinya. Oh, dia ada kelainan Ibu, ada sakit atau apa. Nah, dari sanalah saya bisa tahu, oh ini si anak sudah kemampuan dari mana. Kemudian saya juga akan menanyakan pengetahuan atau materi yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Kan sudah saya ajarkan sebelumnya itu tentang jenis-jenis organ-organ pada organ penyusun gerak pada manusia. Nah, di sana apakah anak-anak sudah ingat tulang-tulangnya apa saja, tangan, kaki, apakah dia ingat begitu. Kemudian setelah itu baru mengaitkan ke materi yang akan dibahas tentang kelainan pada tulang. Lalu dalam kegiatan inti nanti anak-anak saya lebih fokuskan ke berkelompok Ibu. Di kelompok sana itu nanti saya buatkan kelompoknya itu yang sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi masing-masing kelompok itu kemampuannya berbeda agar lebih menggampangkan saya atau memudahkan saya mengkoordinir
Kalau anak-anak dengan kemampuan yang agak kurang, biar saya lebih bisa menuntun dia itu bagaimana. Kemudian yang sudah lebih tinggi kemampuannya atau sudah memahami materi, nanti biar saya bisa berikan pengayaan tentang penyakit yang lain, apa yang bisa dilakukan, begitu. Setelah itu di kelompok juga nanti akan diadakan pembuatan kelainan pada tulangnya itu Ibu. Jadi mereka berkreasi sesuai dengan kemampuan mereka, imajinasi mereka, kreativitas mereka lah, bagaimana mereka itu agar bisa membuat kelainan-kelainan pada tulang. Lalu di terakhirnya untuk mengetahui lagi seberapa sudah kemampuan anak-anak, seperti biasa akan anak-anak diajak menyimpulkan materi, dan di akhirnya rencananya saya akan berikan tulis akhir Ibu untuk mengetahui kemampuan individu anak-anaknya sudah sampai di mana. Mungkin seperti itu rencana saya nanti. Wah, bagus sekali dan jelas sekali Bu, strategi yang tadi Bu sampaikan sudah Ibu mulai dari anak-anak nanti suruh berdoa dulu ya, sesuai dengan kompetensi nanti selain dari sosial emosionalnya, dan sudah menerapkan budaya positifnya nanti untuk pembelajaran di kelas. Dan Ibu juga menjelaskan ada pembelajaran berdiferensiasinya juga dengan mengelompokkan siswa Bu ya. Wah, itu bagus sekali Bu. Kira-kira Bu, apa ada yang masih perlu dipersiapkan lagi untuk pembelajaran observasi di kelas nanti? Untuk medianya Ibu belum saya semua selesaikan, PowerPoint-nya belum saya habis kerjakan. Kemudian LKPD-nya sementara saya rancang. Semoga 2-3 hari ini bisa saya selesaikan, biar pas nanti observasinya semua modul dan kelengkapannya sudah rampung semua. Berarti media PowerPoint-nya belum selesai ya, dan LKPD-nya juga belum ini. Kira-kira nanti siapa yang Ibu minta untuk membantu Ibu untuk mempersiapkan itu biar lebih siap lagi nanti? Nanti kemungkinan saya akan minta bantuan rekan-rekan guru yang bersedia membantu saya, dan Ibu juga. Semoga nanti Ibu bisa tidak bosan-bosan membimbing saya, membantu saya apa seandainya saya ada masalah, biar bisa berbagi berdua Ibu dengan teman-teman. Siap Bu, kita berkolaborasi saja Bu, untuk nanti bisa Ibu lebih siap lagi untuk melakukan pembelajaran di kelas. Baik Bu, dari percakapan kita tadi, silakan Ibu menyimpulkan apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan tadi, mulai dari tujuan pembelajaran, area pengembangan untuk dari tujuan yang telah Ibu sampaikan, strategi apa yang Ibu lakukan, silakan Bu. Baik, terima kasih Bu. Untuk minggu depan di tahap observasi rencananya kan saya mengajar materi IPAS tentang kelainan pada tulang. Di sana ada 2 tujuan yang ingin saya capai. Yang pertama, siswa mampu memahami apa saja jenis-jenis kelainan tulang pada manusia. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan praktek, siswa mampu membuat model sederhana tentang sistem kelainan tulang pada manusia. Untuk strategi yang nanti akan digunakan, untuk hal-hal yang ingin saya kembangkan, nanti, yang pertama tentang peningkatan literasi siswa, terkhususnya tentang kelainan pada tulang. Kemudian yang kedua, kompetensi sosial emosinya, serta penerapan budaya positif yang ada di kelas. Selanjutnya, untuk strategi yang akan saya lakukan untuk mencapai tujuan itu, yang pertama, di awal pembelajaran saya menggali pengetahuan awal siswa, memfokuskan siswa dulu agar fokus ke proses pembelajaran, menanyakan kesiapan siswa. Kemudian di inti pembelajaran nanti anak-anak akan lebih saya fokuskan ke kerja kelompok, diskusi kelompok, di mana dalam pengerjaan LKPD-nya serta pembuatan
medianya mereka berkelompok. Kemudian di sana nanti karena kelompoknya berdiferensiasi, saya akan mengelilingi atau berkeliling di masing-masing kelompok untuk mendampingi anak-anak dalam belajar, kesulitannya bagaimana, sampai di mana mereka sudah paham materi. Selanjutnya nanti untuk meningkatkan keberanian siswa berani tampil, anak-anak akan saya minta untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas serta menunjukkan hasil karya mereka. Lalu di akhir itu akan bersama-sama, saya bersama anak-anak menyimpulkan materi bersama, lalu diakhiri dengan kuis untuk mengetahui seberapa sudah kemampuan anak-anak tentang sistem kelainan pada tulang yang bisa saya gunakan sebagai tolak ukur nantinya dalam proses pembelajaran IPA selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih Bu Erni ya, sudah jelas sekali. Semoga nanti Rabu depan dalam proses observasi nantinya akan berjalan dengan lancar Bu ya, sesuai dengan harapan kita. Apa ada yang ingin disampaikan lagi Bu? Sepertinya sudah Ibu, nanti kalau seandainya ada kendala atau apa, nanti sharing dengan teman-teman yang bisa saya minta bantuannya Ibu. Ya Bu, siap Bu, kita berkolaborasi saja Bu. Baik Bu, terima kasih sekali lagi untuk waktunya Bu ya. Sampai berjumpa Rabu depan. Demikianlah tadi percakapan pra-observasi dengan Ibu Dewati. Kami tutup dengan para pesantren. Om Santi 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 Om. Berdiri ngaturang penganjari. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Sudah sarapan tadi di rumah? Ibu lihat ini ada 3 meja yang kosong ini. Ketua kelas siapa aja yang nggak datang sekarang? 6 orang. Ya. Dewi ya, Ratna, Agus, Eka, Wira, Raka. Ya. Nah, anak-anak sebelum kita mulai pelajaran, untuk menyemangatkan lagi, menambah anak semangatnya, kita penyanyi dulu satu lagu nasional. Apa? Maunya apa? Yuk. Apa? Dari Sabang sampai Merauke. Ya, hitungan 3 kita mulai nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, banyak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji
Ada yang tidak enak badan? Tidak. Ada yang tadi kena marah dari orang tuanya? Ada yang berantem sama adiknya tadi malam? Jadi sekarang udah pada senang-senang semua ini. Berarti pikirannya sudah semua agak jelas, semua mau sudah siap untuk belajar. Sekarang kita belajar apa secara jadwal? Pas. Ya. Dulu kita sudah belajar tentang tulang. Ya, sudah. Ada alat gerak. Anak-anak biasanya bergerak dari rumah ke sekolah pakai apa? Kaki. Nah, kemudian selain kaki apa lagi geraknya? Tangan. Ya, kaki, tangan dia termasuk alat gerak. Nah, sebelum mulai pelajaran, coba anak-anak lihat ke depan. Ada gambar apa di depan itu? Coba, ayo. Apa itu? Siswa bawa tas terlalu berat. Siswa bawa tas terlalu berat. Lagi, ayo. Apa lagi? Apa lihat? Tidak. Kira-kira bagus tidak kalau anak-anak pergi ke sekolah, pergi ke mana beban ditumpuk itu terlalu berat? Bagus tidak untuk kesehatan? Nah, kenapa bisa bilang tidak? Orang yang bawa tas terlalu berat itu bisa menyebabkan apa? Pegal, punggungnya pegal-pegal. Ya. Nah, kalau kelamaan, kalau anak duduk, coba lihat posisi duduk yang bagus bagaimana? Ada yang duduk, sukanya duduk kalau belajar begini. Ada yang jalannya begini. Ada yang suka jalan begitu? Tidak. Nah, anak-anak pernah tidak melihat orang tua yang kalau jalan orang tua nenek-nenek, siapa punya nenek di rumah? Punya nenek semua ini. Kalau nenek biasanya jalannya bagaimana? Ya, kayak pakai tongkat. Anak-anak tahu tidak itu kira-kira ada hubungannya tidak dengan tulang? Ada. Itu tulangnya si nenek, tulang yang jalan itu dalam keadaan bagus atau tidak kira-kira? Tidak. Nah, itulah yang akan kita pelajari sekarang. Kita akan belajar tentang kelainan pada sistem gerak pada tulang, ya. Jadi ini materi kita tentang kelainan pada tulang. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, kita akan bertemu sekarang 2 jam pelajaran beribasnya, ya. Jadi kita anak-anak nanti bisa menjelaskan atau memahami jenis-jenis kelainan tulang. Apa saja kira-kira penyakit-penyakit, masalah-masalah yang terkait dengan tulang, ya. Yang kedua, kita nanti akan membuat model kelainan pada tulang, ya, secara sederhana. Yang berikutnya menjelaskan bagaimana caranya kita agar tidak mengalami sakit pada tulang. Kira-kira bagaimana? Tidak terlalu berat, ya. Nah, itulah materi yang akan kita bahas sekarang. Nanti ingat seperti biasa di akhir pelajaran itu akan kasih anak-anak quiz, ya. Jadi untuk Ibu jelaskan dulu sekilas. Nah, ini lagi ya. Ada tulang apa yang kelihatan sama itu? Ini tulang apa namanya? Tulang punggung, ya. Tulang punggung. Ini yang pertama, bentuknya bagaimana itu? Begini, ada merek ke kanan, merek ke kiri. Itu apa nama kelainannya? Skoliosis. Kalau dilihat dari gambar, kira-kira pengertian skoliosis itu apa? Yuk, tulang punggungnya bagaimana? Tulang punggung bengkok kemana? Ke kanan, ke kiri. Berarti tulang punggungnya bengkok ke samping kiri, ke samping kanan. Namanya skoliosis. Terus yang tengah-tengah, bagaimana dia duduknya itu? Gini sekali ya, begini. Tulang punggung harusnya kan lurus begini. Sekarang yang kedua itu duduknya ke balik. Nah, tulang punggungnya ke depan atau ke belakang dari posisi normal? Ke ini. Nah, jadi kalau lordosis itu yang jalannya begini, yang sudah
melihat, itu namanya lordosis. Sekarang yang sering kita lihat di nenek, yang tadi di omanya, di rumah yang jalan begini-begini, itu tulang punggungnya bagaimana dia? Bungkuk, terlalu bengkok ke belakang sehingga punggungnya itu dia cenderung ke depan. Itu dia nama kelainannya apa? Kifosis. Kifosis. Ya, untuk selain penyakit-penyakit ini ada kira-kira yang tahu kelainan tulang, masalah pada tulang? Ada yang pernah jatuh? Nah, ada yang pernah dengar orang patah tulang? Ya, itu juga termasuk. Terus ada tidak melihat kalau mau jadi polisi, sudah punya kakak jadi polisi, posisinya bagaimana? Kalau kakinya begini apa namanya? Kaki berapa? Oh, kemudian ada jalan yang kakinya begini nih, itu kaki bentuk X, itu juga sama termasuk kelainan pada tulang. Nah, sebelum ibu jelas lebih lanjut, ibu minta anak-anak sekarang bentuk kelompok, ya, 3 kelompok yang seperti biasa, langsung 4 orang, ya. Ingat laki-laki perempuannya, ibu yang bentuk kelompoknya. Purnama, Dewi, Juna, sama lagi 1, siapa ya? Sri, gabung kelompok. Udah, yuk. Yang lainnya, Dio, Danika, Juni, sama Tristia. 1 kelompok, yang lainnya jadi kelompok. Yuk, cepat. Hitungan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, udah ada semua di kelompok. Kelompok 1, ya. Kelompok 2, kelompok 3. Oke. Jadi tugas anak-anak sedikit berbeda dari masing-masing kelompok, ya. Tadi yang ibu punya kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah. Di sana, nah ini kasih di kelompok 3 sama kelompok 2. Kelompok 1 baca ini langsung. Udah. Nah, coba cermati perintahnya, baca dulu materi yang ada di sana. Kelompok 1, ya, tulis nama kelompoknya di sana, ya. Ya, tulis nama kelompoknya semua. Habis itu cermati, baca apa yang disuruh untuk mengerjakan. Nanti yang presentasi ini skoliosis. Apa skoliosis tadi? Ini tulangnya terlalu bagaimana? Ya, terus bawahnya boleh. Terus mengapa bisa terjadi kelainan seperti ini? Ini kalau bagaimana salah duduk itu kan menyebabkan tulang-tulang terlalu kalau terlalu lama dia salah. Sebutkan dia kelainan tulang. Apa yang ada kelainan tulangnya? Ya, kelainan tulang apa aja? Sudah? Nah, sudah terus kelainan tulang.
Terus mengapa Allah bisa melakukan tulang berdua? Ada 9 ya. Terus setelah melihat gambar nomor 1, simpulkan hal apa saja yang menyebabkan kelainan tulang. Ini orang apa ini? Olahraga. Salah posisi olahraga. Kemudian yang kedua orang apa ini? Orang duduk. Salah posisi duduk. Yang ketiga angkat beban terlalu berat. Ya. Terus yang ketiga gaya jalan mempengaruhi. Ya. Ada yang tanyakan lagi? Ya. Satu kelompok, satu kelompok. Iya, buat satu aja dia satu, tapi harus kita pendapat sama-sama. Ya. Dia di Kamar nomor 2 mana? Sebutkan 3 jenis aerobic. Berarti ada jelasan ciri-cirinya. Harus tulang belakangnya ya, oke, ya. Boleh sini ya. Waktunya berapa menit? 15 menit ya. Setelah ini anak-anak dalam kelompok juga nanti kita akan membuat model tentang kelainan pada tulang ya. Anak-anak dibuat mininya, bentuk tulangnya kalau proses bagaimana bentuknya, buat nanti badannya itu kan nanti buat anak-anak buat badan, buat kepala, buat kaki ya. Jadi kalau mau ini apa namanya, ini apa yang punya ini apa namanya? Yo, mau bilang ke belakang. Posisi. Ingat aki berarti apa? Naik kakek ya. Punggungnya posisi nanti buat lantungnya buatkan lengkung, badannya berlengkung pilihan buat begitu ya. Di kelompok nanti kebaikan untuk bahannya. Itu dikerjakan sekarang. Jelaskan ciri-cirinya. Nah. Ada yang tanyakan? Yang mana? Salah posisi dulu. Apa yang? Ya, kalau namanya selesai. Itu apa ini? Berapa sih orang bisa mengalami kelainan tulang pada anak nomor 2? Jadi kalau anak sudah belajar seperti itu, mulai sekarang posisi duduknya harus benar.
Kira-kira tidak boleh nyontek-nyontek begini, kalau nyontek begini kira-kira menyebabkan apa? Saya kenapa? Kalau sekali di kiri, teman di kanan di kiri, menyebabkan sakit tulang yang mana? Ayo. Skoliosis. Kalau tidak saja skoliosis, huruf depan itu kan S, tulangnya berbentuk huruf S. Kifosis, aki-aki, kan aki-aki, ya berarti tulangnya begini, melengkungnya ke belakang, ujungnya, kepalanya condong ke depan. Tinggal ini tadi satu, berarti kita terakhir ada lordosis. Berarti kebalikannya, tulangnya terlalu ke depan, kepalanya ke belakang. Sudah selesai? Satu kali ya, sebentar dia langsung menunjukkan hasil karyanya. Ini nanti anak-anak jadikan untuk mukanya, untuk tangannya pakai ini saja. Yang ininya sesuaikanlah, mau pakai baju warna pink kah, bajunya warna hijau, ya. Ingat jaga kebersihan. Langsung. Ingat jaga kebersihan pakai alas satu. Ini aman. Ya. Ya. Pakai alas satu. Ini kelas mesin buatan, tepung, garam, tapi jangan dimakan, ya. Nah, buatlah. Ingat, nanti aku membedakan bentuk apanya, bentuk punggungnya, bentuk badannya, ya. Kalau wajahnya ke depan sini, berarti kalau mau buat proses bagaimana bentuk punggungnya. Bagi tiga, bagi tiga. Buat kifosis, lordosis, skoliosis. Kalau masih ada waktu, mau menambahkan kaki bentuk O, kaki bentuk H, boleh. Ya, tapi fokus ketiga saja dulu. Buat bentuk, bentuk kaki manusia. Di manusia yang punggungnya itu benar-benar. Kalau ini kepalanya sini, kepalanya dulu kepala. Nah, kalau kepalanya matanya di sini, bentuk punggungnya begini. Dia penyakitnya apa ini? Apa ini? Punggungnya ke belakang. Kifosis. Ingat, kifosis. Aki-aki. Ya, kalau aki-aki caranya bagaimana bungkuk kan? Buat punggungnya bungkuk. Ini untuk mengingatkan si aki-aki, si kakek jalannya bungkuk. Kifosis. Skoliosis. Kalau skoliosis apa? Punggungnya bengkok ke kanan atau ke kiri. Bentuk huruf S. Skoliosis. Huruf pertamanya S. Bentuk punggungnya huruf S. Ya, yuk. Bagi tiga itu, biar tiga kalau bertambah lagi boleh. Ya. Boleh, ya. Ya, ini langsung aja pakai baju, kan ini masih diisi begini kan ada yang rajin kayak pakai warna ya kan, nanti tempel lagi kan badannya pakai baju dia. Ya, sama kalau tangannya kelihatan tempel warna lain di tangannya. Ya, nah, so,
Ingat waktunya ya. Nah, wih, gemuk sekali nih badannya ini. Ya, nggak apa-apa. Yuk. Nah, tangannya. Sana, bentuk badannya. Ya, itu aja. Yang penting bentuknya. Ingat jaga kebersihan, ya. Tetap jaga kebersihan. Itu kepalanya. Ini apa ini? Nah, terus, ini ada dua ada. Yang paling mudah pada kanan, ya. Terus, ya, kan dia kembali jadi sama tangannya. Nanti kalau mau buat proses, mungkin ya ini akan kaki coba bikin begini, cuma tadi depan, ya, proses, ya kami tangan ini satu. Iya, ini suka buat ogoh-ogoh deh ini. Nah, kemana kita habis dia? Dulu atau tidak? Jangan lama-lama ya. Di pada ogoh-ogoh. Ini bagaimana posisinya dia? Hah? Ya, mungkin boleh, mau berdiri juga boleh. Oh ya, mungkin dah. Nanti punggungnya yang diolah. Kalau ingat kepalanya mana itu belum punya kepala itu? Hah? Belum berjalan? Silakan. Ya. Sepuluh menit lagi ya. Yang mana? Nah, kalau bengkok ke kanan itu apa namanya itu? Apa? Skoliosis. Nah, mau kemana? Ke kiri atau kanan? Boleh ada. Ini sepatahnya juga ya, ternyata menantang ini kalau ini yang buat ini berapa ini kalau ini ya? Kalau ini kalau bungkuk ya ya tunggu nanti ada jadi apa siapa yang panggil tadi ini apa yang buat ini orang apa ini tunggu berarti di proses sedang berdoa lagi orang bermasalah menggunakan apa? Skoliosis. Ingat ya, tetap
utamakan kebersihan. Kepalanya mana itu? Ini tujuannya adalah biar anak itu ingat mana yang termasuk di posisi itu. Nah, kalau belajar soal bayangkan, oh pas dulu saya belajar itu dapat membuat model yang bentuknya seperti ini, namanya psikosis. Oh, itu namanya skoliosis, jadi ingat. Ini bisa itu kan? Gemuk sekali orangnya. Ya, satu buat bungkus, satu yang buat lereng. Ya, kepalanya sih kepalanya naik. Ingat yang menentukan itu dia bungkuk atau tengadah ke belakang itu bentuk kursi kepalanya. Kenapa? Patah ulang ini. Di sini punya posisinya. Jadi bagaimana ini lah bentuk foto? Ya, ayo. Jangan sama semua mau ke depan, buat yang skoliosisnya juga, buat yang skoliosisnya. Tiga, ya kalau dua dapat ini bersama. Ibu sudah skoliosis, ini juga skoliosisnya ini. Ini apa sekarang? Hipoksis. Tepuk semangat. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Mana ini? Udah, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk tiga. Salah. Siapa yang salah tadi? Tepuk empat, tepuk lima, tepuk satu, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk dua kali. Tepuk tangan. Ayo, lanjut belajar. Dan itu bagaimana itu? Yang lordosis itu, ini yang lordosis.
Dua dosis buat aja perutnya besar dia. Ya, dua dosis dia. Hah? Kalau apa? Kalau glukosis ya, dia ibu dia. Jalan. Iya. Pas. Awas tatap ini. Hah? Siapanya? Bantunya. Ya, ada ini yang apa ini? Yang besar. Yang yang skoliosis yang satu, ini skoliosis. Ini kan, karena skoliosis ya dia buat menen ya, buat menen. Ya, 5 menit lagi. Yang baik-baik hasil karyanya. Ini mau ngapain lagi? Ya. Sekira panjang. Ya. Jangan kepala ini tarik ke belakang. Dah, 2 menit lagi. Besar sekali kepalanya itu. Tidur sekali. Simpan. Ya, sudah? Sudah selesai semua? Sudah? Nah, sekarang siapa yang mau membacakan hasil diskusinya pertama? Udah yuk. Ibu ya. Ya, nanti badannya. Nah, sekarang siapa yang mau membacakan hasil diskusinya pertama? Kita urut ya, kelompok 1. Siapa yang mewakili? Ya, yuk, maju nak. Hasilnya dulu, nanti kita tahu penyebab ini.
hasil diskusinya dulu ya. Kelompok 2 dan kelompok 3 dengarkan semuanya dengan Pak ya. Ya. Yuk, silakan. Kita akan jelaskan 3 kelainan tulang yang kalian ketahui. Jawaban 1, skoliosis. 2, lordosis. 3, kifosis. 2, mengapa seseorang bisa mengalami kelainan tulang antarabangsa? Nomor 2, jawaban karena dapat diambil di waktu kecil atau proses duduk salah dan membawa beban terlalu berat. Dan setelah melihat gambar nomor 1, simpulkan hal-hal yang apa saja yang menyebabkan kelainan tulang. Jawaban 1, salah saat olahraga. 2, salah posisi duduk. 3, memegang beban yang berat. 4, salah posisi berdiri. 5, salah saat berjalan atau jalan duduk. 4, sebutkan cara merawat kesehatan tulang. Jawaban tidak. 4, tidak membawa beban terlalu berat, tidak berjalan duduk, tidak boleh tidak boleh mana ini. 5, sebutkan jenis-jenis kelainan atau penyakit pada tangan dan kaki. Jawaban 5, mana uang ya maju. Untuk nomor 2 dan nomor 3 ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, berikan tepuk tangan untuk Dio. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2. Siapa yang mewakili? Ya, untuk kelompok 2, yuk. Bisa ya. Kelompok 1, kelompok 3. Dengarkan temannya. Yuk, yang pertama. Jelaskan 3 kelainan tulang yang Kalian ketahui. mengapa seseorang bisa mengalami kelainan tulang. Kata gambar nomor 2. Setelah melihat gambar nomor 1, disimpulkan hal-hal apa saja yang menyebabkan kelainan tulang. Sebutkan nomor 1 ya, skoliosis, lordosis, kifosis. Jawaban, karena selalu membawa barang yang berat. Membawa barang yang berat salah. Berolahraga duduk yang benar. Jangan membawa barang yang berat. Ya, yuk silakan duduk. Tepuk tangan untuk Dinda. Terakhir, kelompok 3. Siapa yang mau mewakili temannya? Nih, ya silakan nih. Kelompok 1, kelompok 2, dengarkan temannya. Rasa sedikit nah, biar temannya dengar. Skoliosis. Tulang. Apa yang dapat
ada punggung, ada. Udah hafal semua? Ada apa saja? Yuk. 1. Kiposis. Siapa yang bisa memperagakan bentuk kiposis? Yuk. Yuk, memperagakan bentuk kiposis. Aki. Yuk, siapa yang mau memperagakan? Yuk, berdiri nak. Yuk, letak di depan. Ya, yuk, memperagakan bentuk kiposis. Yuk, bagaimana bentuk kiposis? Kiposis, ya, tulang punggungnya terlalu bengkok ke belakang. Kemudian posisi badan, posisi kepala dia condong ke depan, bungkuk. Kalau sudah banyak bungkuk itu kiposis. Oke, yuk, anak duduk, lanjut. Yang kedua, apa lagi? Selain kiposis, lordosis. Nah, lordosis. Yuk, lordosis. Lordosis. Ini lordosis. Berarti nanti kalau ada soal tentang lordosis, ingat Dinda. Ya, Dinda yang memperagakan tentang lordosis. Kalau ada soal tentang kiposis, ingat yuk. Ya, yuk. Dinda dulu yang terakhir. Sudah apa? Skoliosis. Nah, yuk peragakan bentuk skoliosis. Yuk, bagaimana skoliosis? Ini. Ya, nanti kalau ada soal ingat yang merupakan contoh skoliosis. Ingat dulu pas sekolah cuma menerapkan skoliosis yang seperti ini. Gitu ya. Kalau ketemu soal apa tadi? Kiposis, dulu dia yang depan, bungkuk dia, begitu ya. Kalau lordosis Dinda, ya. Yuk duduk nah. Itulah semua merupakan kelainan-kelainan pada tulang. Untuk hasil karyanya sebentar anak-anak kumpulkan semua ya. Terus selain ada kiposis, lordosis, skoliosis, juga ada tadi seperti ibu sebutkan. Anak-anak pernah mendengar orang tua atau di TV ada istilah osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Tidak tahu? Pengerombosan tulangnya rapuh, ya, osteoporosis. Kemudian ada yang namanya penyakit polio. Pernah mendengar istilah penyakit polio? Tidak. Polio. Pernah? Polio disebabkan oleh apa kira-kira? Ada yang tahu? Tidak. Kalau vaksin, sekarang polio itu kan termasuk vaksin yang wajib. Kalau punya adik di rumah, itu pasti dia akan ada salah satunya vaksin atau imunisasi polio. Polio itu ukuran tulangnya itu mengecil, memendek, ya. Itu wajib divaksin atau diimunisasi. Itu disebabkan oleh apa? Virus. Ya, jadi kelainan pada tulang itu atau rangka itu bisa yang pertama disebabkan oleh kekurangan zat makanan. Misalnya ada yang kaki bentuk O, kaki bentuk X, itu akibat kekurangan mineral dan makanan. Akibat infeksi penyakit, contohnya ada polio, dia disebabkan oleh virus. Akibat kesalahan posisi duduk, akibat aktivitas berlebih, itu contohnya tadi misalnya ada yang kiposis, lordosis, skoliosis, gitu ya. Nah, sampai situ ada yang menanyakan? Tidak. Kalau tidak, anak-anak kembali ke posisi duduk masing-masing, ya. Kemudian perwakilan kelompok kumpulkan hasil karyanya serta LKPD yang tadi sudah dikerjakan dan apa? Yuk, satu orang saja ya, perwakilan kelompoknya. Nah, yuk, bawa ke sini nak. Ya sudah, bawa ke sini. Sini saja. Ini kelompok 3-nya, ya. Taruh langsung di situ di atasnya. Kelompok 2, LKPD-nya. Dengan LKPD-nya ya. LKPD-nya. Langsung kembali ke posisi duduk masing-masing. Ya, ini udah idealnya ya. Ini pada
Koper baik-baik. Koper, lempar, kasih kembalinya. Masa dilempar begitu di kelas? Tidak, duduk. Oke. Ya, yuk, duduk. Nanti baru Dinda. Dah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita bahas hari ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita bahas dari tadi? Yuk. Ya, yuk. Penyakit tulang. Apa saja penyakit pada tulang? Kifosis. Yuk. Lordosis. Skoliosis. Ini apa? Kifosis. Aki-aki. Kifosis. Ini lordosis. Ini skoliosis. Apa saja yang menyebabkan sakit-sakit itu, kelainan badan itu? Salah satunya ada kalau poliovirus. Kalau yang kifosis, lordosis, kalau anak-anak salah duduk bisa menyebabkan bisa. Dan kemudian terlalu sering angkat beban, terlalu sering membawa beban yang berat, itu juga bisa. Terus apa yang bisa dilakukan agar anak-anak itu tidak terkena atau terhindar dari penyakit-penyakit pada tulang? Duduk yang benar, terus mengonsumsi makanan, kemudian yang bergizi. Oke, tidak membawa beban yang terlalu berat, rajin berolahraga, itu sebagai contoh-contoh untuk cara menanggulangi atau mengatasi biar anak-anak tidak terkena kelainan rekomen. Nah, sudah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, seperti yang Ibu tadi pagi, kita akan ya, kita akan tulis. Siapkan kertas. Ya. Satu. Langsung jawab saja ya, waktunya hanya 3 menit.
Udah langsung jawabannya aja. Iya, langsung jawabannya saja, jangan pakai soal lagi. Yang sudah terlanjur, ya jangan diganti lagi. Yang sudah terlanjur tulis. Hah? Apa? Ayo ingat-ingat. Apa tadi? Cukup 3 saja, waktunya 3 menit. Yang pertama, sebutkan 3 kelainannya saja. Apa, dan apa. Nah, yang kedua, sebutkan 2 hal, yang minimal 2, yang bisa menyebabkan kelainan pada tulang belakang. 2, kalau mau lebih, boleh. Yang ketiga, apa yang menyebabkan seseorang mengalami penyakit polio? Udah? Bisa dibaca? Yang bisa menyebabkan kelainan bentuk tulang belakang, ya. Ya, sudah selesai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kumpul semua. Yuk, bantu kumpulkan yuk, biar kita semua teman-teman. Yuk, kumpul. Yuk. Yuk. Yuk, sudah cukup. Ini lah yang Indo. Ya, yuk. Ya, yuk. Nah, yuk. Yuk, nah, 61. Agus. Ya, yuk. Stop. Tidak ada tulis lagi, langsung kumpul. Yuk, stop. Mana pertama? Yuk, nah. Sudah, ya. Tepuk semangat. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ya, karena tadi kita buka dengan doa, sekarang juga kita tutup dengan doa. Yang menutup kembali, yuk kita Yuni semuanya ambil sikap
doa. Yuk. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa. Anak-anak karena sudah saya istirahat, jadi setelah nanti saya istirahat, setelah istirahat sesuai dengan jadwal kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Ya, jadi sekarang sedang istirahat, nanti masuk kelas. Selamat siang Bu Erni. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu. Jadi bagaimana? Kemarin baik juga Bu. Semoga kita selalu diberikan kebaikan ya. Sesuai dengan rencana kita, dari awal pada hari ini kita akan melaksanakan tahap ketiga dari supervisi akademik, yaitu pasca observasi mungkin. Tentunya pada hari ini dalam pelaksanaan kegiatan pasca observasi ini seperti kemarin 2 minggu yang lalu kita sudah melakukan pra-observasi, seminggu yang lalu juga sudah observasi di kelas, dan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yang terakhir, yang ketiga, tahap pasca observasi. Apa kira-kira yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini Bu? Baik, terima kasih Bu. Mungkin karena saya sedang melakukan tahapan observasi dulu, kemudian selanjutnya sudah dilakukan observasi ulang. Untuk tahap sekarang yang masa observasinya ini, yang saya harapkan saya ingin merefleksikan apa yang sudah saya laksanakan di tahap observasi itu, dan bagaimana nanti tindak lanjut yang harus saya lakukan untuk memperbaiki hal-hal yang sudah saya lakukan di tahap observasi. Baik, jadi yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita yang pertama merefleksikan ya apa yang Ibu lakukan saat observasi, dan yang kedua tidak lanjut ya. Apa saja yang sudah Ibu laksanakan Bu? Yang saya laksanakan tadi ya setelah sampai dengan yang pas observasinya kan Ibu sudah saya menjelaskan bahannya dan yang lainnya. Kemudian untuk kegiatan di observasi, seingat saya sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan modul yang sudah saya rancang. Di sana di awalnya saya sudah mulai dengan melakukan aktivitas siswa, menyapa siswa, kemudian mengaktifkan budaya positif yang ada di kelas, serta selanjutnya menggali pengetahuan awal siswa terkait materi yang akan diajarkan. Kemudian di tahap pembelajarannya selanjutnya di sana sesuai dengan modulnya. Saya merancang modul, anak-anak saya sudah kelompokkan sesuai dengan kelompok masing-masing. Kemudian pemberian tugasnya yang sudah berdiferensiasi sesuai dengan kelompok yang sudah saya buat. Kemudian saya sudah membimbing anak-anak di kelompok masing-masing terkait mereka apa yang mereka kurang pahami, itu yang saya lakukan. Kemudian terakhirnya juga untuk merefleksikan pemahaman anak-anak tentang materi yang sudah saya ajar, saya sudah berikan kuis untuk anak-anak secara individu. Baik Bu, seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa Ibu dalam kegiatan observasi kemarin sudah melakukan kegiatan diferensiasi dan ada KSG-nya juga serta budaya positif Bu ya. Bu juga sudah mengelompokkan murid sesuai dengan kemampuan mereka Bu. Terus kira-kira dari pembelajaran di kelas itu apa yang sudah baik yang Ibu lakukan dan apa yang belum tercapai yang Ibu lakukan saat kembali ke kelas? Untuk yang sudah saya lakukan, saya sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan modulnya, berusaha membuat kelas secara berdiferensiasi. Kemudian, tapi ada masalahnya Bu, ada kendalanya di sana.
anak-anak yang ya aktifnya kita kutip, jadi dia itu agak aktif lah di kelas pagi, aktifnya itu kadang ada sedikit bermainnya, kemudian ketika kerja kelompok dia harusnya teman-temannya dia berbincang dengan materi, tapi kadang ada 1-2 orang yang dia sibuknya cerita yang lain, ibu terus dia agak lain-lain dia ketika proses pembelajaran. Itu yang pas waktu observasi. Berarti yang sudah berhasil dilakukan di kelas itu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya dengan TST budaya pendidikan yang masih kurang yang perlu diperbaiki kan ada anak-anak yang aktifnya itu aktifnya cuma bercanda gitu Bu ya, bermain saat di kelompoknya itu. Terus bagaimana cara Ibu nanti untuk mengatasi permasalahannya anak yang aktif itu? Mungkin setelah saya melakukan proses observasi dan melihat kejadian anak seperti itu, yang bisa saya lakukan nanti yang pertama saya harus lebih menggali ulang lagi pengetahuan awal anak sampai di mana. Kemudian mungkin lebih ke pendekatan personal lagi Bu, pendekatan bagaimana apa sih anak-anak yang misalnya di aktif itu bagaimana sih sebenarnya gaya belajar yang dia betul-betul senangi agar dia itu bisa belajar dengan menyenangkan sehingga materi yang harusnya mereka dapatkan itu bisa dia peroleh dengan semaksimal mungkin sesuai dengan gaya belajar dan minat belajar mereka. Jadi harus lakukan lebih pendekatan lagi mereka mengetahui bagaimana gaya belajar yang masing-masing itu. Itu ide yang bagus Bu, itu melakukan pendekatan sama anak, menggali pengetahuan anak lebih dalam mungkin saya nanti di dalam kelas dia lebih fokus belajar Bu ya. Terus kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang bisa menggali lah kemampuan anak itu biar tidak aktifnya itu lain-lain saat melakukan pembelajaran? Ya, kalau harapan saya, kemauan saya sih diusahakan sesegera mungkin Ibu besok atau lusa saya akan coba perlahan bagaimana mengendalikan anak-anak yang ada aktif begitu. Perlahan saya coba rancang yang lebih diferensiasi lagi, lebih pendekatan lagi ke anak-anak, dan juga saya akan cobalah mulai besok atau lusa untuk menanyakan kepada mereka apakah dia itu ada yang gaya belajarnya. Mungkin dia lebih senang melihat video, mungkin dia lebih senang hanya membaca buku saja, mungkin dia lebih senang belajar dengan cara berdiskusi karena dia itu suka bicara kan Bu, mungkin dia suka berdiskusi. Saya coba tanyakan dulu anak-anaknya, mungkin setelah itu bisa saya rancang pembelajarannya sesuai dengan kemauan dan minat anak-anak. Jadi Ibu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya, dan Ibu akan melaksanakan bisa ya, semoga berjalan dengan lancar Bu ya. Ada anak-anaknya bisa lebih serius lagi belajar satu kelas, tidak bermain lagi, tidak bercanda, biar anak-anak bisa menerima materi yang sekarang Ibu dengan sebaik-baiknya. Wah, itu bagus sekali rencana Ibu. Terus Bu, dari percakapan kita ini, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan tahapan supervisi akademis ini? Tentunya perasaan saya senang Ibu kan dari awal pas dari pra observasi, jadi dengan metode pra observasi saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan, kemudian kekurangannya di mana, apa yang harus saya siapkan lagi, dan bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain, dengan Ibu, sehingga pas kegiatan observasinya yang sudah kita lakukan bisa berjalan. Nah, dari observasi itu saya bisa merefleksikan sendiri, oh ternyata apa yang saya rancang di dalam modul dan yang lainnya seperti ini ketika dilaksanakan di kelas. Bisa saya rasakan bagaimana respon anak-anak, hasilnya bagaimana, dan selanjutnya di tahap pasca observasi ini saya bisa merefleksikan apa yang sudah saya lakukan di tahap observasi sampai di mana ternyata masih ada kekurangan-kekurangan yang belum tercapai di tahap observasinya. Dan dengan tahap pasca observasi inilah saya jadinya bisa, oh ternyata
Di bagian ini anak-anak saya belum. Di bagian ini proses belajar saya belum, jadi saya bisa merefleksikan dan berusaha bisa mencari solusi apa yang harus kita lakukan selanjutnya dengan masalah-masalah yang ada di tahap observasi. Baik Bu, Ibu Prantis, selama kita melakukan supervisi dari tahap pertama pas observasi sampai tahap sekarang pasca observasi nanti kita banyak hal ilmu yang Ibu dapatkan dari kesiapan anak dulu ya, pembelajaran saat pembelajaran di kelas, bagaimana nanti biar anak-anak itu bisa menerima materi dan saat observasi ini juga berarti bisa merefleksikan untuk melalui langkah-langkah supervisi akademis ini. Terus Ibu bisa mencari solusi sendiri dari permasalahan pembelajaran kelas. Baik Bu, dari tahap ini Ibu sudah mendapatkan banyak ilmu, perasaan Ibu juga sudah senang, kemudian dan ucapkan juga terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk Ibu saya supervisi. Semoga nanti ilmu yang kita dapat, kita berbagi ilmu ini bisa kita terapkan selalu di kelas. Sekali lagi terima kasih Bu ya. Sama terima kasih juga atas kegiatan supervisinya, sehingga saya juga bisa merefleksikan diri saya untuk kegiatan belajar kita selanjutnya. Terima kasih Bu. Demikianlah hari ini kegiatan tahap ketiga dari supervisi akademik, yaitu pasca observasi. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Sekian dan terima kasih.